Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, para pemerhati dan juga sahabat Roja semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah, yang insya Allah kita akan simak bersama dari pembahasan kitab Minatul Alim Raqib, buah karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Mu'alim LC-MAI Afrullahu Ta'ala. Dan pada hari ini pula beliau menyampaikan kembali kajian ini dengan melanjutkan pembahasan dari pembahasan bab tentang keikhlasan. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, di sisa waktu yang ada kami akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 021 823 6543. Alhamdulillah, kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al-Iman Center. Kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan untuk menggali fawaid, pelajaran-pelajaran penting dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir, ya, kita membahas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hadis kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat, binniyat, dalam bentuk jamak. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya benar-benar karena ketaatannya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang besar karena niatnya karena Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia ketika berhijrah hanya untuk mendapatkan dunia, ya, yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau karena dia ingin menikahi seorang wanita, ya,
Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka balasan bagi hijrahnya adalah ya sesuai dengan niat dia, yaitu apa yang dia niatkan, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin dunia, maka diberikan dunia padanya. Karena dia ingin menikahi wanita, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menikahi wanita yang diinginkannya. Nah, kita telah membahas tentang manzilah kedudukan hadis ini yang diucapkan oleh para ulama, dan sudah kita sampaikan juga sejumlah ya, pelajaran-pelajaran penting, fawaid dari hadis ini. Dan saya akan melanjutkan. Ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang terakhir saya sebutkan dari fawaid hadis ini, pelajaran-pelajaran penting hadis ini adalah an-niyah mahalluha al-qalb. Bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu apa yang terdorong dalam hatinya. Itu niat. Jadi niat itu bukan di lisan. Ya, niat itu bukan di atas lisan. Tapi niat itu dalam hatinya. Dan sudah saya beri contoh tentang ya, sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika seorang melakukan ibadah umrah atau haji, ya dia sampai di miqat, dia ucapkan niatnya, labbaik Allahumma umratan. Maka saya luruskan bahwa ini ucapan tersebut bukan niat. Karena niat itu ketika seorang akan berangkat dari negerinya, dari Indonesia misalnya, ingin berumrah, itu sudah niat. Ketika dia mengikuti misalnya satu travel, dia berangkat, ya, itu berarti dia sudah niat untuk melaksanakan umrah atau haji. Sedangkan ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, ya, yani itu adalah sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Ya, statusnya sama dengan takbiratul Allahu Akbar ketika kita sholat. Itu bukan niat. Ya. Tapi memang harus diucapkan. Labbaik Allahumma umratan harus diucapkan. Kecuali orang yang bisu, yang tidak bisa ngomong. Ya. Tapi selama dia bisa mengucapkan, maka dia harus mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Atau labbaik Allahumma hajjan. Jadi statusnya sama dengan takbiratul ihram. Artinya, dengan mengucapkan kalimat itu, seorang telah masuk di dalam ibadah. Maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram. Ya. Setelah dia ucapkan kalimat itu. Sama halnya dengan takbiratul ihram. Seorang setelah mengatakan Allahu Akbar dalam sholatnya, maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Seperti makan, minum, tertawa, ya, berbicara dengan temannya. Itu tidak dibolehkan. Ya, jadi niat itu tempatnya di hati. Ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis ini adalah tentang hijrah. Makna hijrah itu adalah al-hijratu at-tarku. Secara bahasa, hijrah itu artinya meninggalkan. Ya. Kemudian, secara syar'i, ya, makna dari hijrah itu adalah al-intiqal min baladil kufri awi syirki ila baladil iman. Ya. Seorang berpindah ya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Dia meninggalkan negeri kafir itu. Dia meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan. Kemudian dia pergi menuju ke negeri muslim. Ini ya contoh hijrah atau hijrah secara syar'i. Ya, atau dia meninggalkan suatu negeri yang penuh dengan kemaksiatan, ya, dia pindah ke negeri yang lebih banyak kebaikannya. Nah, ini namanya hijrah secara hissiyah.
secara lahir. Artinya dia betul-betul bergerak, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dari satu perkampungan yang penuh dengan maksiat kepada perkampungan yang banyak ahli ibadahnya. Dia pindah. Ya. Dia tinggalkan negeri kafir. Ya. Dia pindah ke negeri muslim. Dia tinggalkan perkampungan yang penuh dengan kemaksiatan. Kepada suatu perkampungan yang di sana banyak orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ini hijrah secara fisik. Atau al-hijrah al-hissiyah. Kemudian ada juga makna yang kedua dari hijrah itu adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Jadi hijrah dua macam. Ada hijrah hissiyah yang sudah saya contohkan tadi. Dan ada hijrah yang bersifat ma'nawiyah. Ya. Artinya hijrah yang bersifat ma'nawiyah ini adalah dia meninggalkan larangan-larangan Allah yang pernah dilakukannya. Ya, seorang berbuat maksiat, kemudian dia berhenti dari kemaksiatannya. Seorang sering minum minuman keras, kemudian dia berhenti dari minum minuman keras. Dia tinggalkan maksiat itu. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Jadi kata Nabi SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini hijrah secara maknawiyah. Terus yang dilakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa hijrah itu ada beberapa bentuk. Ya, dan itu sudah terjadi. Yang pertama, hijrah yang bersifat hissiyah. Kaum muslimin meninggalkan satu negeri menuju negeri yang lain. Ini terjadi dua kali. Yang pertama adalah hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Habasyah. Hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Madinah. Ya, ini terjadi ketika itu. Nah, setelah penaklukan kota Mekah, ya, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab ketika itu, mereka hijrah ke Madinah. Ya, untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada ya, kemudian mereka datang ya ke kota Madinah, tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Itu disebut dengan ya hijratul qabail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati. Hijrahnya kabilah-kabilah dari sejumlah kabilah Arab ya yang ada di Jazirah Arab, mereka pindah dari tempat-tempat tinggal mereka, pindah ke kota Madinah karena ingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah yang berikutnya yang disebutkan dan ini sudah terjadi, hijratu man aslama min ahli Makkah liyatiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma yarji'u ilaiha.
hijrahnya penduduk Mekah setelah Nabi SAW pindah ke Madinah, ada beberapa penduduk Mekah itu yang mereka hijrah dari Mekah mereka datang menemui Nabi SAW, tapi kemudian mereka kembali ke kota Mekah. Ya, dan ini sudah terjadi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-hijratul ma'nawiyah. Yaitu hijrah secara ma'nawiyah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pindah tempat, ya. Dia tetap di negerinya, tetap di kampungnya. Tetapi maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya, dia meninggalkan itu semuanya. Ini namanya hijrah secara ma'nawiyah. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah saya sebutkan tadi, itu terhenti dalam arti berakhir dengan ditaklukkannya kota Mekah. Karena Nabi SAW bersabda, La hijrat adal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah berjihad fisabilillah dan niat-niat yang ikhlas dalam berjihad, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri Islam, ini tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Jadi misalnya ada orang muslim tinggal misalnya di Eropa. Ya, dia tidak nyaman dengan tinggal di Eropa karena dia tidak bisa melaksanakan agamanya, misalnya demikian. Kemudian dia hijrah, ya, dari negerinya, dia pergi ke negeri Muslim, tinggal di negeri Muslim. Ya, maka ini tetap berlaku, ya, tetap berlaku sampai sebutan para ulama sampai hari kiamat kelak. Ya, artinya tetap tidak dilarang orang Muslim hijrah dari negeri dia yang dia tidak bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, maka dia boleh hijrah dari negerinya, ya, menuju ke atau pindah ke negeri-negeri Muslim. Ini pelajaran-pelajaran penting dari hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hijrah itu ada ibadah. Ya. Ketika seorang hijrah, baik hijrah yang pertama, hijrah hissiyah. Hijrah yang bersifat fisik. Pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari negeri kafir atau negeri syirik kepada negeri yang bertauhid. Ya, ke negeri muslim. Atau hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara maknawiyah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun fisiknya tidak pindah, tidak keluar dari negerinya. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus niat. Ya, niat karena Allah. Dia hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, ke negeri muslim misalnya, yang dia bisa menjalankan agamanya, ya dia harus niat karena Allah. Kemudian pula seorang yang meninggalkan larangan-larangan Allah juga harus dengan niat. Supaya dia mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Karena meninggalkan maksiat karena Allah itu adalah ibadah. Karena ada orang meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah, tapi karena mungkin perasaan atau mungkin karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu. Bukan karena Allah. Nah, ini tidak mendapatkan pahala. Tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang meninggalkan satu maksiat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, maka kami bukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi seorang meninggalkan dosa karena Allah, Allah berikan dia sesuatu yang lebih baik dari maksiat yang dilakukannya. Ini keutamaan, ya, meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada,
kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Dalam hadis sahih Targhib wa Tarhib punya Syekh Al-Albani itu nomor 11. Kalau yang punya kitab silakan dibuka. Silakan ikuti. Sudah terjemahkan buku itu. Ya. Tapi menurut pilihan saya ini dia nomor 9. Ya. Jadi hadis yang ada di Sahih Targhib wa Tarhib itu hadis nomor 11. Kata Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bata, akan ada satu kelompok orang, sekelompok tentara, pasukan yang mereka akan memerangi Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini. Itu di akhir zaman akan diserang oleh satu bala tentara. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ, maka apabila mereka sampai di satu tempat tanah lapang yang terbuka, يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ, maka Allah akan menenggelamkan mereka dari yang pertama sampai terakhir di bumi ini, di tempat tersebut. Qalat, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ya sepasukan itu yang ada di satu tanah lapang itu ditenggelamkan oleh Allah dari yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang mereka itu adalah hanya jual beli. Mereka tidak mengikuti untuk memerangi Ka'bah. Dan mereka jual beli pada pasukan itu yang mungkin ada yang membutuhkan sesuatu. Mereka jual beli. Ini mana aswaquhum. Wa man laysa minhum, dan juga ada orang yang bukan dari tentara itu. Yang bukan dari bala tentara tersebut. Kok semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala? Qal, maka pertanyaan tersebut dijawab oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua itu akan ditenggelamkan. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan semua yang ada di tempat tersebut akan ditenggelamkan ke bumi ini. Ya. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian nanti di hari kiamat kelak, mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi yang mengikuti rombongan pasukan ini tadi, ada orang-orang yang dia tidak niat memerangi Ka'bah. Dia hanya niat menjual beli pada bala tentara itu. Atau ada juga yang mungkin ikut-ikutan, dia tidak tahu. Dia berada di tempat itu. Nah mereka ini nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah, yakni di hari kiamat kelak sesuai dengan niat masing-masing. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Jadi ini diantara apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan memang pada akhirnya Ka'bah itu dihancurkan. Ketika sudah tidak ada lagi yang tawaf, yang sholat di Masjidil Haram di akhir zaman, maka ada pasukan yang menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya. Itu di akhir zaman. Sebagian ulama menempatkan penghancuran Ka'bah itu sebagai salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi Ka'bah yang sekarang kita pergi ke sana untuk umrah, untuk haji, ya, Baitullah,
itu suatu saat akan dihancurkan. Kemudian kita ingin mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, al-mubarra'ah min sab'is samawat. Yaitu seorang wanita yang Allah bersihkan dia dan sucikan dia, ya, dari langit yang ketujuh, di atas dari 7 langit. Allah menyatakan kebersihan kesuciannya. Tatkala sebagian orang-orang munafikin, ya, dan sebagian dari sahabat yang ikut-ikutan ketika itu menuduh beliau berzina, maka Allah turunkan 13 ayat dalam surat An-Nur, ya, untuk mensucikan wanita ini, ya, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka semoga laknat Allah kepada orang-orang yang masih menuduh beliau radhiyallahu anha bahwa beliau berzina, padahal Allah sudah mensucikan beliau dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Hati-hati, ya, kaum muslimin. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita terpengaruh oleh Rafidah, ya, yang tetap menuduh Ummul Mukminin dan tuduhan-tuduhan batil, padahal sudah disucikan oleh Al-Quranul Karim. Sudah dinyatakan kebersihannya, kesuciannya dari perbuatan yang keji tersebut. Ya. Kita hidup di zaman, ya, yang kita ini, ya, di zaman medsos, racun-racun, ya, disisipkan, dimasukkan ke dalam medsos itu, kemudian dibaca, didengar oleh orang-orang yang tidak ngerti, oleh anak-anak kita. Kemudian mereka mulai terpengaruh. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dan waspada, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, ya. Jangan sampai keluarga kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran Rafidah, ya, yang sudah menyimpang jauh dari tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan telah menyimpang jauh dari ajaran Ahlul Bait, dari ajaran keluarga Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah As-Siddiqah bintus Siddiq, seorang wanita yang jujur dalam imannya, putri dari seorang lelaki yang jujur dalam imannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang beliau merupakan khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Nama Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Quhafah ada Uthman bin Amir. Ya. Uthman bin Amir. Ya. Aisyah Ummul Mukminin adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang paling faqih dalam masalah agama, seorang secara mutlak dari wanita-wanita yang lainnya. Ya, afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang faqih, ya, yang melebihi wanita-wanita lainnya dalam umat ini. Ibu beliau, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ummuha Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah. Ibunya adalah Ummu Ruman, ya, binti Amir al-Kinaniyah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW. Meriwayatkan banyak ilmu dari suami beliau, yaitu Nabi kita Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam.
Juga beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari ayahnya Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan juga dari dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita ya yang dia dilahirkan di dalam Islam. Setelah Abu Bakar Siddiq memeluk Islam. Beliau lahir dalam keadaan yakni orang tuanya sudah Islam, bukan lahir di zaman jahiliyah. Usia beliau lebih kecil dari Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha 8 tahun. Jadi usia Fatimah di atas Aisyah, usia Fatimah 8 tahun di atasnya. Di atas Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Lam aqil abawayya illa wa huma yadinanid din." Ketika itu aku masih kecil, ya. Ternyata orang tuaku telah memeluk agama Islam ini. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau seorang wanita yang cantik. Disebutkan seorang wanita yang putih radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau disebut dengan dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam Al-Humaira. Ya. Dan kawan kecuali Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau seorang wanita yang paling dicintai oleh suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, "Wala a'lamu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." SAW ini, bal wala fin nisa'i mutlaqan, bahkan dalam wanita-wanita umat ini, secara mutlak aku tidak mengetahui imro'atan a'lama minha. Aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang lebih alim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardoha. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Jadi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ya, Nabi alaihi wasallam menikahi Aisyah dan juga Saudah, ya, dalam waktu yang sama. Ya. Nabi SAW nikahi Aisyah dan Saudah. Kemudian bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wanita yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan pernah beliau atau Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah?" Manusia manakah yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah. Wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah. Qala faminar rijal. Kemudian Amr ibn al-As bertanya lagi, kalau dari laki-laki, siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah? Qala abuha. Kata Rasulullah SAW, kalau dari laki-laki yang paling ku cintai adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha.
yaitu Abu Bakar Siddiq. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis ini, wa hadza khabarun thabitun, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, yang thabit, ala raghmi unufir rawafid, meskipun dibenci oleh orang-orang Rawafid, Syiah Rafidah. Wa ma kana alaihi as-salamu liyuhibba illa tayyiban, dan tidak mungkin Rasulullah mencintai seseorang kecuali orang itu adalah orang yang baik. Ya. Makanya para ulama menyebutkan ketika mereka Rawafid, ya, itu menuduh Aisyah Ummul Mukminin berzina, ini sebetulnya mereka menuduh Rasulullah SAW, tetapi tidak langsung. Apa mungkin Allah kumpulkan Nabi SAW dan wanita yang buruk? Mustahil. Nah. Jadi ketika orang-orang itu masih terus menuduh dan menyimpan dalam hati mereka bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, mereka tetap menuduh berzina, padahal sudah disucikan oleh Al-Quranul Karim. Pada hakikatnya mereka sedang mencela Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Ya. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Kemudian An-Nabi SAW juga bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan min hadhil ummah, lattaqattu Aba Bakrin khalilan." Seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk mengambil kekasih, ya, dari umat ini orang yang aku cintai dengan sangat, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, ya, sebagai kekasih beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin ukhuwatul Islam afdalu. Akan tetapi persaudaraan Islam fa'ahabba afdala rajulin min ummatihi fa'ahabba afdala rajulin min ummatihi wa afdala imra'atin min ummatihi. Maka yang paling dicintai oleh Nabi alaihissalam, ya, dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq dari golongan laki-laki dan Aisyah radhiyallahu anha dari golongan wanita. Faman abghadha habibai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Az-Zahabi rahimahullah taala, maka barang siapa yang murka, yang benci kepada dua kekasih Rasulullah sallallahu, fahuwa hariyun an yakuna baghidhan ila Allah wa rasulihi. Maka dia adalah orang yang paling pantas menjadi orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah Ummul Mukminin tuwfiyat, beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriyah. Waqad shalla 'alaiha Abu Hurairah, ya, ba'dal witir fi syahri Ramadan. Dan beliau atau jenazah beliau disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an setelah solat witir di bulan Ramadan. Wa dufinat bil Baqi, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di kota Madinah. Ini sekilas tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah dan bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap beliau dan ayahnya. Ya, kita harus umumkan bahwa kita berbeda dengan Rafidah. Ya, kita berbeda dengan Syiah yang membenci Ummul Mukminin dan ayahnya. Ya, maka mereka paling pantas dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akidah, ini sikap. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang kita dengar tadi
Yaitu bahwa akan ada satu pasukan, ya, bala tentara yang akan memerangi Ka'bah. Kemudian ketika mereka berada di satu tempat yang terbuka, jadi padang pasir, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah taala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semua ditenggelamkan? Padahal di situ ada orang-orang yang jual beli. Mereka tidak berniat memerangi Ka'bah. Atau di situ ada orang-orang lain yang mereka tidak punya keinginan menghancurkan Ka'bah." Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, iya, akan binasakan semuanya atau ditenggelamkan semuanya, namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatun niyah. Betapa pentingnya niat itu. Ya, niat yang ada dalam hati kita ini punya peran besar. Makanya jangan menggampangkan masalah niat dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya. Menunjukkan pentingnya niat. Dan bekasnya niat itu atau pengaruh niat itu terhadap seorang hamba. Karena apa? Ternyata mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, tentu yang berniat memerangi Ka'bah beda dengan yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Tapi mereka berada di satu kelompok. Tapi niatnya tidak seperti apa yang diniati oleh bala tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis yang lain, "Innama yub'atsun nasu ala niyatihim." Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan hanya tergantung pada niat-niat mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Innama yuhsyarun nasu ala niyatihim." Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu inayatullah ta'ala bil baitil haram. Betapa perhatian Allah, pemeliharaan Allah terhadap Al-Masjidil Haram. Yang di situ ada Al-Ka'bah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim." Maka barang siapa yang menghendaki untuk membuat kekufuran di Masjidil Haram dan melakukan kezaliman, kami benar-benar akan merasakan pada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan Allah menjaga, memelihara Masjidil Haram. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubati. Barang siapa yang membersamai ahlul batil, membersamai ahlul baghi, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang menimbulkan permusuhan, maka mereka akan digabungkan, ya, dan pelaku-pelaku kebatilan itu, ya, dalam hal sanksi, dalam hal azab, mereka terkena kalau mereka bertolong-menolong dengan ahlul batil, ya, membersamai ahlul batil, maka mereka juga akan mendapat sanksi yang sama dengan ahlul batil itu, ya. As-salih wa talih, baik mereka itu orang yang membersamai mereka itu ada orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Mereka sama-sama mendapatkan sanksi. Ya. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa idza waqa'at al-uqubatu, apabila sanksi atau azab itu turun dari Allah Ta'ala,
fa innaha ta'ummus shalih wa talih. Maka azab itu akan meliputi, menimpa orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Wal bir wal fajir. Akan menimpa orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala dan juga orang yang fajir. Ya, yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min wal kafir, juga akan menimpa orang mukmin dan orang kafir. Ya. Wal musalli wal mustakbir, akan menimpa orang yang salat dan orang yang angkuh yang tidak mau salat. Wala tatruk ahadan. Dan azab itu kalau turun, ya, sementara ada orang-orang soleh yang membersamai mereka, ahlul batil itu, maka semua akan terkena azab tersebut. Thumma yawmal qiyamati yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Makanya Allah ingatkan kepada kita, ya, agar jangan membersamai ahlul batil. Ya. Dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Ya, Allah sangat keras sanksinya. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Ya. Qala al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Hadzal haditsu fardun min afrad qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat." Hadis ini adalah salah satu cabang dari hadis yang umum yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Ya, ini salah satu yakni cabangnya, yaitu hadis ini. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, bahwa amal tergantung niat dan seorang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Ya, jadi jangan kita nimbrung dengan ahlul batil, ya, dan ahlul syirik, ya, tapi kita harus, ya, memisahkan diri kecuali untuk berdakwah pada mereka. Tapi kalau mereka berbuat satu keburukan pada Islam, lalu kita walaupun tidak mengikut seperti apa mereka lakukan, namun kita berjual beli di situ, ya, atau hal-hal yang lain, ya, maka dampaknya akan menimpa orang yang mengikuti mereka atau yang membersamai mereka walaupun dia tidak berniat seperti niat-niat mereka. Hadis yang berikutnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, Inna aqwaman bil Madinati khalfana. Sesungguhnya ada sekelompok orang di kota Madinah yang mereka tidak mengikuti kita. Ini dalam perang Tabuk. Masalakna syi'ban wala wadiyan. Tidaklah kita melintasi jalan-jalan di gunung atau melintasi suatu lembah. Illa wahum ma'ana. Melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu, mereka bersama kita. Habasahum al-udhur. Mereka tertahan. Mereka tidak ikut dalam peperangan karena ada uzur. Karena ada uzur. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dalam redaksi Abu Dawud, kata Nabi alaihissalatu wassalam, Laqad taraktum bil Madinati aqwaman
Sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah suatu kaum. Masirtum masiron. Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan. Wala anfaqtum min nafaqatin, dan tidaklah kalian mengeluarkan satu infak, nafaqah. Wala qata'tum min wadin, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah. Illa wahum ma'akum, melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu membersamai kalian. Mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinati? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kita padahal mereka berada di kota Madinah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, habasahumul marad. Mereka ditahan oleh karena sakit. Jadi mereka terhalang untuk bersama kita karena sakit. Sebetulnya mereka ingin untuk ikut dalam peperangan. Namun karena sakit, mereka terhalang, mereka tidak ikut, tapi pahala mereka dapat sebagaimana orang-orang yang mengikuti peperangan tersebut. Hadis ini tentang, atau hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita ingin mengenal siapa Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Abu Hamzah. Nama panggilannya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik bin Nadar An-Najjari Al-Khazraji. Dia adalah Anas bin Malik bin Nadar, dari Bani Najjar. Bani Najjar dari golongan kabilah Khazraj, salah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Ada kabilah Aus dan Khazraj. Beliau seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Asya baina ashrin qabla al-hijrah ila 93. Beliau hidup antara tahun 10 sebelum hijrah Nabi SAW sampai tahun ke-93 Hijriyah. Nah, beliau Anas bin Malik radhiyallahu an seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau seorang alim, imam, mufti, termasuk seorang muhaddits yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu atau yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik masih ada hubungan keluarga dengan Nabi alaihissalam kalau dilihat dari ibunya. Ya, bukan dari ayahnya. Ya, tapi dari ibunya. Dan Anas bin Malik adalah murid didikan Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau adalah seorang sahabat yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW adalah Anas bin Malik. Kata beliau, radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah SAW al-Madinati wa ana ibnu ashrin. Ketika Nabi SAW atau Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, itu hijrah dari Makkah ke Madinah, usia aku 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu ishrin. Dan ketika beliau SAW meninggal, aku berusia 20 tahun. Ya. Berarti ya, Anas bin Malik berteman dengan Nabi SAW, melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik termasuk yang mengikuti peperangan bersama Nabi alaihissalam. Dan beliau termasuk orang yang juga hadir dalam Bai'atul Ridwan. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, kemudian Nabi SAW membaiat mereka para sahabat yang jumlah kurang lebih 1.600 orang atau 1.800 orang. Salah satunya adalah Anas bin
Anas bin Malik. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at bi Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Nabi SAW tiba di kota Madinah, aku dibawa oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ya, aku dibawa oleh ibuku yaitu Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika itu Anas bin Malik itu dipakaikan sepotong kain dari ibunya, dari kerudung ibunya. Ya. Kemudian kata Ummu Sulaim kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, hadza Unais ibni. Wahai Rasulullah, ini adalah Unais, anakku. Ataituka bihi yakhdumuka. Ya. Aku membawa dia kepada engkau ya Rasulullah agar dia berkhidmah padamu, agar dia melayanimu. Fad'ullaha lahu, maka ya doakanlah dia. Ini permintaan dari seorang ibu kepada Rasulullah SAW agar beliau Nabi SAW mendoakan anaknya, itu Anas bin Malik. Faqal, maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, dia mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Ya. Kata Anas bin Malik, fa wallahi inna mali lakathir. Kata Anas bin Malik, berdasarkan doa tadi, sesungguhnya hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa waladi yata'aduna ala nahwin min mi'ati al-yawm. Dan sungguhnya anak cucuku, ya, kata Anas bin Malik, sampai hari beliau menyampaikan ini, itu sekitar, ya, atau bahkan lebih dari 100 orang. Anak cucunya Anas bin Malik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau wafat, ya, pada tahun ke-73 Hijriah. Anas bin Malik wafat tahun 73 Hijriah, ya. Umurnya beliau berarti 103 tahun. Umur Anas bin Malik 103 tahun. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah meridhai beliau. Radhiyallahu anhu. Ini tentang Anas bin Malik. Dan kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita dengar tadi. Yang mana Nabi alaihissalam bersabda, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka tetap tinggal di kota Madinah, namun mereka menyertai kita. Yani dalam perjalanan kita menuju Tabuk sampai kembali, ya, mereka menyertai kita. Karena mereka dihalangi oleh sakit. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang hamba, idza nawal amal salih, kalau seorang hamba itu berniat untuk melakukan satu amal soleh, walakinnahu habasahu anhu habisun, namun dia terhalang oleh satu penghalang, ya, fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka dicatat baginya pahala niatnya. Dicatat baginya pahala niatnya. Nah, hal ini sebagai contoh, ya, seorang misalnya datang dari rumahnya, keluar dari rumahnya, ingin ke masjid, naik sepeda motor. Apa niatnya? Sholat berjamaah. Sampai di tengah jalan, ya, ban sepeda motornya gembos, dia tidak bisa. Tapi niatnya dari rumah untuk sholat berjamaah, maka ini sudah dicatat pahala niatnya. Kata para ulama, dalam hal ini ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Jadi orang yang tadi berniat untuk sholat jamaah, ya, ini, atau orang seperti ini yang sudah niat baik, tapi dia terhalang oleh satu penghalang, ini ada dua keadaan orang ini. Ya. Yang pertama,
bahwa apa yang dia niati itu, ya, itu adalah sesuatu yang dia sering mengerjakannya. Ya. Tapi suatu saat dia terhalang. Seperti orang yang akan sholat berjamaah. Memang sudah merupakan amalan sehari-hari dia sholat berjamaah di masjid. Tapi suatu saat, seperti yang saya contohkan tadi, dia terhalang karena ban sepeda motornya gembos. Sehingga dia tidak dapat sholat berjamaah. Nah, kalau ini merupakan amalan kebiasaan dia, sholat berjamaah, ya, tapi kemudian suatu saat terhalang, maka dia dicatat pahala sempurna. Sama dengan mereka yang menghadiri sholat berjamaah. Ya, karena ini sudah amalan dia. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safaro." Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit, atau dia bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dicatat baginya pahala seperti apa yang dia kerjakan di saat dia dalam keadaan mukim, tidak safar, dan seperti dia dalam keadaan sehat. Nanti kasus yang saya contohkan tadi, orang ini karena dia terbiasa sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian suatu saat dia terhalang karena sepeda motornya ya macet, ya misalnya, maka dia tetap dicatat pahala seperti orang yang ikut sholat berjamaah. Ya. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa amal yang dia lakukan ini, seperti tadi sholat berjamaah, bukan hal yang terbiasa. Tapi suatu saat dia niat, dia akan sholat berjamaah. Ya. Kemudian ketika dia berangkat, ya, bannya gembos sehingga terhalang. Maka yang dicatat hanya pahala niatnya. Pahala niatnya. Tetapi kalau itu satu kebiasaan, maka dia dicatat pahala sempurna. Contohnya, seorang yang sudah terbiasa mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Suatu saat dia sakit. Maka ketika hari itu melewati Senin dan Kamis yang biasanya dia berpuasa, tapi karena sakit dia tidak berpuasa, itu dicatat pahalanya sempurna. Sama dengan orang yang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena ini amal yang dia sering melakukannya. Tapi seorang yang dia hanya suatu saat dia niat, ya, aku ingin puasa besok. Ya. Tapi kemudian keesokan harinya dia sakit. Ya. Maka dicatat pahala niatnya. Bukan pahala sempurna seperti orang yang terbiasa melakukan satu amal tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang pergi berperang, ya, di jalan Allah, ya, maka semua langkah-langkahnya itu ada pahalanya. Setiap langkah. Setiap kepayahan, setiap hal-hal yang dialami, ya, jadi capek dan lain sebagainya, maka itu semua dicatat atau ada pahalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Ya. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu karena tidaklah mereka tertimpa haus yang dalam perjalanan jihad mereka. Ya, atau capek atau lapar di jalan Allah. Wala yata'una mauti'an yaghidhu al-kuffar. Dan tidak pula mereka datang satu tempat yang membuat orang kafir murka. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka mendapatkan yakni sesuatu pukulan misalnya dari musuh, ya, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, melainkan semua dicatat sebagai amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Dan tidak pula mereka menginfakkan nafkah sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Wala yaqta'una wadiyan. Dan tidak pula mereka melintasi satu lembah. Illa kutiba lahum. Melainkan dicatat bagi mereka pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demikian ya pelajaran-pelajaran penting yang ambil dari hadis itu. Kira-kira masih ada 10 menit ya waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan kita akan ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543 atau Anda dapat tanya melalui chat di 021 823 6543. Dan kami informasikan lebih awal untuk Anda yang bertanya, mohon agar suara televisinya atau radionya dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami coba tunggu kembali kepada Anda yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya dari Sulawesi Tengah, Pak. Ya, dengan siapa Pak? Ya. Dengan siapa Bapak? Mohon maaf Bapak, cukup Bapak menyimak telepon saja Bapak, biar Bapak jangan mendengar televisi karena agak delay. Ya, nama saya Surya. Ya, silakan Pak, langsung pertanyaannya Pak. Pertanyaannya berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi agar untuk lebih menghibur saya. Saya ulangi pertanyaan ini. Baik. Saya ini dulunya dalam keadaan aktif sholat berjamaah Ustaz. Tapi sekarang saya sudah sakit. Artinya susah untuk ke masjid. Ustaz, bagaimana menurut pandangan agama? Sementara saya sudah tidak bisa sholat berjamaah di masjid, tinggal di rumah. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Sakit ini sakit yang tidak bisa Bapak berjalan Pak ya ke masjid Pak ya? Ya sudah susah saya berjalan. Baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan cukup Pak ya? Ya. Baik. Mohon disimak pertanyaan jawabannya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak, dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, dari pertanyaan beliau, kalau memang Bapak Surya ini orang yang dulunya sebelum sakit selalu sholat berjamaah di masjid, kemudian karena sakit dan beliau sampai saat ini ya tidak bisa lagi ke masjid ya, maka insya Allah Bapak tetap mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah. Kemudian ada satu masukan untuk Bapak, kalau Bapak bisa sholat berjamaah di rumah bersama istri ya, atau mungkin anak-anak perempuan, juga bisa Bapak lakukan di rumah ya, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ya lain ceritanya ya. Jadi insya Allah semoga ya Pak Surya ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah bisa menyembuhkan beliau. Tapi kalaupun beliau misalnya Allah takdirkan tidak sembuh dan sholatnya di rumah, maka insya Allah ya suatu amalan yang terbiasa Bapak lakukan ketika dalam keadaan sehat, seperti sholat berjamaah tadi, insya Allah tetap mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah zat yang maha pemurah, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, dan Allah zat yang mengetahui tentang niat-niat kita, kemauan kita, Allah mengetahui. Maka semoga Bapak tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pahala sholat berjamaah. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban Pak Surya, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di layanan telepon di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Aryani di Majalengka. Ya, silakan Ibu Aryani.
izin bertanya Ustadz, bagaimana giat-giat supaya kita bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat Ustadz? Terus pertanyaan yang kedua Ustadz, ada titipan pertanyaan dari seorang bapak. Anaknya susah sekali untuk diajak berpuasa ataupun sholat Ustadz. Sang bapak sudah menasihati sang anak, tapi anak tetap saja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan Ustadz. Sedangkan anak ini sudah berusia 20 tahun. Pertanyaan sang bapak ini Ustadz, apakah sang bapak ini salah memilih pasangan Ustadz atau bagaimana Ustadz? Jawabannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan Bu Aryani ya dari Majalengka. Pertama, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Sebetulnya ada tulisan-tulisan para ulama dan ada juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Itu saya persilahkan untuk dibaca. Di antara kiat-kiat ya dari agar kita khusyuk dalam sholat itu persiapan sebelum waktu sholat, betul-betul persiapan diri kita ya sehingga kita itu dalam sholat khusyuk ya. Persiapan sebelum masuknya waktu sholat, mungkin 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya kita sudah siap wudhu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bakal mengganggu kita dalam sholat itu hendaknya kita kita hindari ya. Kadang-kadang misalnya ya seorang ibu dalam rumah tangga dia sholat sambil merebus air, kadang-kadang ini ganggu karena apa? Sambil sholat mikir airnya udah mendidih apa belum, ya itu supaya dimatikan dulu lah, nanti setelah sholat baru direbus airnya ya. Atau kerjaan-kerjaan lain yang mungkin akan menyibukkan kita dalam sholat. Termasuk dalam hal ini di zaman kita ini masalah handphone misalnya. Ya ini juga mengganggu. Makanya seorang kalau akan sholat matikan handphonenya atau silent. Ya. Dan harus konsentrasi. Betapa banyak orang terganggu di masjid-masjid ketika sholat berjamaah misalnya. Hanya karena suara-suara handphone. Suara musik. Kadang-kadang suara azan. Ya, padahal di saat sholat ada suara azan. Tak benar. Ya. Oleh karena itu harus dihilangkan. Ya. Jadi setiap hal-hal yang akan mengganggu kehusyuan sholat kita, itu kita harus menghindarkannya dari kita, ya supaya kita khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memahami makna apa yang kita baca, ya. Dengan memahami makna apa yang kita baca juga itu membantu seorang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah ketika seorang bertakbir Allahu Akbar dalam sholatnya, maka semua permasalahan itu menjadi kecil, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua menjadi kecil. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa semua urusan-urusan selain urusan sholat kita ini adalah urusan yang kecil. Ya, kemudian juga kita mohon pada Allah taala kehusyuan. Ya Allah, berikanlah kehusyuan dalam sholatku. Ya, minta pada Allah taala, ya. Nah, jadi banyak kiat-kiat sebetulnya, tentu tidak mungkin dibahas secara menyeluruh pada kesempatan yang baik itu. Namun itu diantaranya. Kemudian juga sholat di tempat yang tidak banyak mengganggu kita. Contohnya, ya sejadahnya warna-warni. Ya ini termasuk hal yang dihindari oleh Nabi SAW ketika sholat. Ada kain yang bergaris-garis, jadikan tempat sholat. Kemudian beliau menyingkirkannya karena apa? Mengganggu. Ya, jadi itu juga termasuk. Maka kita misalnya siapkan kain polos, ya karena mungkin sejadah sekarang ini sulit yang tidak ada gambarnya. Kita siapkan kain polos, taruh di depan kita, ya di tempat sujud kita untuk tidak melihat warna-warni atau gambar-gambar yang ada di sajadah itu. Itu juga di antara hal-hal yang bisa menjadikan seorang khusyuk di dalam sholat. Adapun pertanyaan kedua, ya memang ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada yang menitipkan pertanyaan tadi. Bahwa memang anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Namun ketika kita telah mendidik mereka, kita memerintahkan mereka, menganjurkan mereka, menasihati mereka dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka, sholat dan puasa misalnya, ya, maka ini sebetulnya sudah lepas tanggung jawab kita.
Ya, sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, tapi tetap dinasihati. Ya, walaupun anaknya mungkin sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, tetap menasihati anaknya. Kita melihat contoh Nabi Nuh alaihissalam ketika air bah itu turun, ya hujan lebat dan seterusnya, anaknya itu tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap memanggil anaknya, wahai anakku, ayo naik bersama aku. Kata anakku, tidak. Aku ini mau cari gunung yang tinggi atau hal yang bisa melindungi aku dari banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada tempat, wahai anakku. Tidak ada yang bisa melindungimu pada hari ini. Jadi artinya, sampai akhir-akhir pun kita tetap menasihati. Ya, jangan kemudian, wah sudah aku nasihati kok, sudah cukup. Ya, tidak. Walaupun bagaimana tetap dinasihati, tetap diingatkan. Ya, agar anak sholat dan berpuasa. Ya, dan dia telah melakukan satu dosa besar. Seorang anak kalau sudah balik, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini artinya dia terjerumus dalam dosa besar. Ya, namun kewajiban orang tua tetap mengingatkan dia. Kalau mungkin orang tua tidak bisa ingatkan, ya mungkin panggil siapalah ustadz yang ada di tempat kita, yang mungkin anak ini bisa menerima nasihatnya, ya, atau orang yang disegani untuk menasihati anak itu. Ya, ini dalam rangka upaya. Kemudian yang kedua, berdoa, minta pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah memberikan petunjuk pada anak kita. Ya, karena doa ini adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya, wahai ya Allah, Rabbku, wahai Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunan ke orang-orang yang menegak, ya, dan anak-anak keturunanku jadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadi terus Bapak dan Ibu berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan lakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi, tetap menasihati. Kalau ada orang lain yang bisa menasihati beliau atau anak itu, dan dia mungkin dia segan pada orang ini, usahakan hal tersebut. Kemudian juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, dan pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan hari ini, Ustaz, menutup pertemuan kita. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan masalah niat, ya, karena niat ini dalam hati, ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga niat-niat kita dalam semua amal-amal ibadah kita, dalam semua amal kebaikan yang kita lakukan, agar senantiasa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kami ilmu yang bermanfaat. Demikian kami aturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah ikut membantu, ya, penyiaran ini. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan amal soleh kita semuanya di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCM Hafidhullahu Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di kesempatan pagi hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan juga menjaga beliau di sana, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menambah dan meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan kami kru Roja Cilengsi dan rekan-rekan kami dari kru TV Aliman Center. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, atas kerjasamanya sehingga Allah mudahkan bagi kita menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin.
Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk Anda semuanya di pagi hari ini yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Minatul Alimil Raqib, buah karya yang beliau tulis, dan insya Allah kita akan simak bersama kembali. Untuk Anda tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.